Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang menimbulkan kontroversi karena dianggap mengancam lingkungan. Aturan mengenai ekspor pasir laut yang pernah dilarang selama 20 tahun kini tiba-tiba dibuka kembali. Aturan ini tentu menjadi kontroversi di tengah masyarakat, di mana aktivitas penambangan pasir dan mengekspornya ke negara lain dikhawatirkan memperkecil zona ekonomi eksklusif Indonesia dan malah memperbesar zona ekonomi eksklusif negara lain, yang artinya mengganggu kedaulatan Indonesia. Tidak hanya masalah kedaulatan, isu lingkungan juga menjadi momok persoalan kebijakan ekspor pasir, di mana kegiatan ini bertentangan dengan komitmen terhadap perlindungan ekosistem laut, wilayah pasisir, dan pulau kecil, dan akan memperparah ancaman terhadap keselamatan lingkungan dan rakyat yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Parit Ridwanudin selaku manajer kampanye pesisir dan laut Walhi. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas Parit. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Selamat pagi waktu Berlin, Mas. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, Mas. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang PP nomor 26 tahun 2023 ya, karena ini membuka keran ekspor pasir laut kita. Nih kalau dari kacamata Mas Parit sendiri, bagaimana melihat kebijakan ini? Karena ini menuai berbagai macam respon di kalangan masyarakat maupun wartawan, Mas. Karena pasti akan ada kerugian lingkungan, ada eksploitasi di sana dan menguntungkan beberapa pihak. Kalau dari Mas Parit sendiri, bagaimana melihatnya? Ya, yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa PP 26 2023 ini harus disebut sebagai satu gerak mundur, ya, tata kelola sumber daya pesisir dan laut, karena sebetulnya sudah sangat bagus di moratorium pada tahun 2002 ya oleh Ibu Megawati pada masa itu. Nah, seharusnya itu sekarang dihentikan secara permanen, ya, tambang pasir laut dan ekspor itu. Nah, tetapi malah kemudian oleh Presiden Jokowi di penghujung kepemimpinannya ini dibuka kembali. Jadi ini sekali lagi kita sebut sebagai gerak mundur ke belakang. Yang kedua, yang penting kita sebut adalah regulasi ini sangat tidak menjawab persoalan yang ada di Indonesia. Kalau kita membaca indeks kesehatan laut Indonesia, Mas, itu kita harusnya sangat malu karena ranking kesehatan laut Indonesia itu ada ya bertengger di atas 120. Jadi jauh oleh negara-negara lain. Padahal kita negara kepulauan terbesar, ya, laut kita luas, ya, tetapi indeks kesehatan laut kita itu jeblok banget. Dan ini saya kira harusnya dipelajari dan dibaca oleh Presiden begitu sebelum mengeluarkan PP pada masa sebelum mengeluarkan PP ini. Dan yang ketiga, yang penting juga disebut oleh Walhi terkait hal ini adalah hari ini kita berhadapan dengan situasi dampak buruk krisis iklim. Kita tahu ada kenaikan suhu 1,1 derajat Celcius ya secara global. Dan kita tahu juga ada kenaikan air laut 0,8 sampai 1 meter trennya per tahun ya. Air laut semakin menghangat dan tentu mengancam keseimbangan laut. Terus lalu karena terjadinya kenaikan air laut, banyak desa-desa tenggelam, desa-desa pesisir di Indonesia, banyak pulau-pulau kecil juga tenggelam akibat percepatan kenaikan air laut ini. Nah, jadi PP ini saya kira sangat bertentangan dengan satu kebutuhan yang harusnya Presiden mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan laut kita. Gitu, Mas. Baik, ini jadi seperti langkah mundur ya justru kalau dilihat dari teman-teman Walhi. Tapi pemerintah sebetulnya malah menggadang-gadang ini adalah proyek untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Karena ini mengelola sedimentasi di laut. Nah, saya ingin mengarah ke sana, Mas Parit. Sebetulnya secara terminologi, apa itu pengelolaan sedimentasi di laut, Mas Parit? Ya, saya mau sampaikan begini, Mas. Satu, tidak semua sedimentasi itu harus dikeruk, ya. Karena secara teori ada sedimentasi-sedimentasi yang sangat berguna misalnya untuk ekosistem esensial ya, seperti mangrove, terumbu karang atau padang lamun yang menjadi penanda keseimbangan laut di kita. Yang kedua, kalau kita bicara sedimentasi yang buruk, itu harusnya juga diselesaikan di daratnya.
Saya mau kasih contoh untuk membuat kita mudah. Kita pasti tahu di Indonesia ada satu perusahaan di Papua yang menambang emas ya, namanya PT Freeport ya. Aktivitasnya ada di pegunungan, tetapi limbahnya dibuang ke sungai lalu berakhir di laut-laut ya, laut-laut Papua bagian selatan. Nah, sedimentasi ini terakumulasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Harusnya kalau pemerintah mau menyelesaikan sedimentasi, itu diselesaikan di daratnya. Jadi tidak boleh ada kerusakan di darat. Tidak boleh ada pertambangan lagi di darat. Karena apa? Sedimentasi yang selama ini dikirim dari darat, berakhir di laut-laut, itu tidak akan selesai kalau PP ini hanya fokus membersihkan sedimentasi di laut. Tetapi daratnya nggak dibereskan. Jadi ini mirip dengan persoalan sampah plastik. Sampah plastik itu tidak diproduksi di laut, dia dari darat. Nah, kalau daratnya nggak diselesaikan, saya kira tetap akan menjadi persoalan ketika penanganannya hanya memungut sampah di pantai atau di laut. Nah, penting ada integrasi penyelesaian persoalan tata ruang ini kalau dalam konteks ini. Jadi PP ini saya kira sangat sangat parsial, tidak membaca persoalan itu dari hulunya. Dia hanya langsung loncat ke hilir. Begitu. Jadi ini langsung shortcut begitu ya, langsung Ya, mau betul. menyelesaikan di hilir tapi tanpa mau menyelesaikan masalahnya di hulu, di penyebab utamanya ya Mas Betul. ya? Betul, itu satu. Dan yang kedua, PP ini juga menurut saya mengeneralisir ya, memukul rata semua sedimentasi. Padahal ada sedimentasi-sedimentasi yang misalnya ada di sungai begitu alami, terbawa ke laut dan itu kemudian menjadi satu komponen membantu misalnya pertumbuhan seperti mangrove atau terumbu karang atau padang lamun yang ada di lautan kita. Nah, ini sangat terlihat bahwa penyusunan PP ini sangat tidak berbasis pada kajian saintifik, walaupun menggunakan istilah yang sangat saintifik, sedimentasi laut. Dan yang kedua, PP ini sesungguhnya hanya berorientasi pada kepentingan bisnis ya. Jadi kalau kita baca di pasal 9 itu jelas sekali di situ ada kepentingan reklamasi, kepentingan proyek strategis nasional, dan ada kepentingan ekspor juga disebut di situ. Nah itu, dan saya kira kalau bicara soal kesehatan laut, seperti yang diklaim oleh sejumlah pejabat publik, jawabannya sangat gampang, Mas. Kalau kita membaca PP itu secara detail, ya, di dalam konsideran PP itu, di dalam pertimbangan atau dasar hukumnya, itu nggak pernah disebut undang-undang mengenai lingkungan hidup, undang-undang mengenai pesisir pulau kecil, undang-undang mengenai ekosistem. Yang ada hanya 2 undang-undang di situ. Ya, jadi saya kira itu juga klaim yang sangat tidak berdasar kalau disebut PP ini untuk kesehatan laut Indonesia. Baik, jadi ini memang tidak tepat ya sebetulnya dilakukan. Namun kalau proyek ini juga sudah dilakukan, sudah mulai berjalan, dan apakah ada dampak buruknya untuk warga kita? Mulai dari para nelayan, warga yang tinggal di pesisir, hingga pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kita. Ini apakah juga akan terkena dampak seperti akan tenggelam beberapa tahun ke depan, Mas Farid? Ya, saya mau menyampaikan beberapa pengalaman di banyak tempat, tapi karena waktu terbatas kita ya, saya mau sebut 3 pengalaman. Satu, saya ingin menyebut pengalaman anggota kami, anggota Walhi di Nusa Tenggara Barat, khususnya ada di Lombok Timur. Ya. Ada satu wilayah namanya Selat Alas di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, dulu ada satu wilayah di situ yang ditetapkan sebagai kawasan penambangan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Nah, pada tahun 2016 lalu itu mendapatkan protes keras dari masyarakat, ya. Tetapi penambangan pasir terus berjalan dan yang terjadi nelayan-nelayan di Lombok Timur pada masa itu dia harus melaut sampai ke perairan Sumba, NTT. Dan ini satu perjalanan yang sangat panjang, ya, tentu lebih mahal karena butuh biaya menangkap lebih besar, butuh solar atau bahan bakar lebih banyak, ya. Tapi juga yang paling penting adalah ada risiko kematian karena di laut tentu gelombangnya sangat tinggi, ya. Nelayan tidak punya pilihan. Nah, mereka harus melaut sampai ke perairan Sumba. Tetapi setelah dihentikan tambang pasir itu, ya, reklamasi Teluk Benoa dihentikan, lalu penambangan pasir dihentikan. Nah, kemudian ada perubahan situasi, ya, ada pemulihan di Lombok Timur, di perairan Lombok Timur, maka nelayan bisa kembali melaut. Nah, itu satu kejadian yang penting saya sampaikan. Yang kedua, Mas,
ada suatu pengalaman di pulau kecil namanya Pulau Kodingareng di Sulawesi Selatan ya, kawan-kawan Walhi Sulawesi Selatan dengan kawan-kawan jaringan di sana itu pernah mengadvokasi satu kasus penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan untuk kepentingan pembangunan reklamasi Makassar Newport, satu Hmm. pelabuhan di Makassar. Dan yang terjadi, pulau kecilnya mengalami abrasi yang sangat parah, ya, gelombang menjadi sangat tinggi, masyarakat mengalami ketakutan karena ombak tidak seperti biasa. Jadi setelah ditambang laut oleh perusahaan Belanda, ya, namanya perusahaan Boskalis, itu situasi menjadi sangat tidak bersahabat, laut Hmm. menjadi ganas, ya, karena ombaknya sangat luar biasa kencang, arusnya juga sangat berbahaya, nelayan-nelayan tidak berani melaut, ya. Ibu-ibu dan anak-anak menangis ketakutan ketika melihat ombak yang seperti itu. Sekali lagi pulaunya mengalami abrasi, pengikisan, nelayan-nelayan memutuskan untuk keluar pulau mencari penghidupan, dan mereka harus berutang yang dalam jumlah yang sangat banyak. Baik. Jadi juga pertambangan laut ini memberikan dampak kerusakan lingkungan sekaligus dampak ekonomi yang negatif bagi masyarakat pesisir Pulau Kecil. Hmm. Dan yang ketiga, saya mau sebut satu pengalaman yang juga kami dampingi kawan-kawan di Pulau Rupat, satu pulau kecil di perbatasan antara Riau dengan Malaysia. Ya. Tahun lalu saya menemani mereka berkunjung, bertemu dengan beberapa kementerian, termasuk Komnas HAM, ya, Kementerian Kelautan Perikanan, mengadukan bahwa ada penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan di Pulau Rupat, dan setelah ada penambangan pasir laut, kawan-kawan di Rupat itu kehilangan income, ya, kehilangan penghidupan karena lautnya hancur. Hmm. Nah, ketika pertambangan pasir itu dihentikan, maka mereka bisa kembali melaut, ya, mempunyai income ya, sekarang, dan mereka was-was. Kawan-kawan di lapangan ini was-was, takut kalau PP ini tidak dicabut, maka Hmm. akan semakin banyak kerusakan, dan tentu kawan-kawan di lapangan itu mereka siap mempertahankan ruang hidupnya, ruang tangkapnya kalau ada Baik. aktivitas pasir laut yang akan merusak wilayah tangkap mereka. Hmm. Karena mereka sangat Baik. sangat tergantung pada laut, ya, sebagai sumber kehidupan. Baik. Jadi ada berbagai macam dampak negatif ya, mulai dari kerusakan lingkungan dan hilangnya ekonomi atau perekonomian warga di wilayah pesisir yang menurun atau bahkan terancam kehilangan. Baik, Mas Farid, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan kembali namun usai jeda ya, Mas. Baik, Mas. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Farid dari Walhi. Mas Farid, masih bersama kami, Mas? Siap, Mas. Masih. Baik, di segmen sebelumnya Mas Farid sudah menjelaskan banyak ya berbagai macam dampak buruk jika PP nomor 26 tahun 2023 ini disahkan dan proyeknya berjalan. Pertanyaannya, Mas Farid, apakah PP ini juga tidak didiskusikan terlebih dulu dengan tim ahli, kemudian para ahli lingkungan seperti dari teman-teman Walhi atau Greenpeace, dan di mix and match-kan atau dicocokkan begitu dengan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang Nusa Pelayaran, dan Undang-Undang Pesisir, Mas Farid? Ya, sangat tidak ada, Mas. Jadi kalau Hmm. mau ditanya apakah pernah ada misalnya diskusi publik ya soal ini, tentu masyarakat pesisir yang bekerja bersama Walhi tidak pernah diajak untuk bicara ini, termasuk kami di Walhi sendiri, ya, tidak pernah ada satu diskusi. Dan kalaupun ada, tentu kami akan memprotes ini karena tidak ada urgensinya sebetulnya untuk kesehatan laut kita. Tidak ada urgensinya dengan krisis iklim yang hari ini semakin memburuk, ya, menenggelamkan desa-desa pesisir, membuat laut semakin hangat. Nah, sangat terlihat memang ini bias kepentingan bisnis di sini. Mhm. Jadi ahli-ahli yang dari universitas misalnya, saya kenal salah satu ahli kelautan, ya, ahli oceanografi di Universitas Samratulangi Manado misalnya, Sulawesi Utara, ya, tidak diajak juga, ya. Lalu kawan-kawan gerakan lingkungan juga tidak diajak untuk bicara ini, bahkan masyarakat yang akan terdampak langsung juga nggak pernah, ya, diajak. Nah, jadi lagi-lagi di dalam penyusunan PP yang sudah dikeluarkan pada 15 Mei lalu, ini sangat terlihat, ya, aroma kepentingan bisnis. Kalau
juga kami di Walhi menyebutnya ini sebagai undemocratic regulation, ya. Hmm. Regulasi yang tidak demokratis karena tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat. Gitu. Mhm. Nah, itu saya kira poin pentingnya di situ. Dan betul tadi yang disampaikan Mas Andrew ya, kalau kita mau baca lebih detail, nggak ada di dalam dasar hukumnya itu Undang-Undang Keanekaragaman Hayati nomor 5 tahun 90, Undang-Undang Usaha Pelayaran, Undang-Undang Pesisir Pulau Kecil, Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 2009, dan undang-undang yang terkait. Walaupun sering diklaim oleh pemerintah, ini untuk kesehatan laut, ya, ini untuk ekosistem laut. Eh, Klaim itu menjadi terbantah dengan sendirinya karena saya kira PP ini justru menunjukkan sebaliknya. Gitu, Hmm. Mas. Baik. Jadi memang akan ada berbagai dampak buruk ya, dan ini juga diskusi tidak digelar secara terbuka dan tidak gamblang begitu memperjelaskan seperti apa proyeknya dan keuntungannya. Nah, berbicara tentang keuntungannya, memang kalau dari sisi buruk ada begitu banyak dampaknya ya, mulai dari lingkungan hingga finansial warga. Nah, kalau dari sisi keuntungan, ini apa saja sebetulnya yang kita akan dapatkan? Apakah betul-betul bisa meningkatkan domestik kita atau finansial negeri kita? Karena ini setelah 20 tahun ditutup, kini kembali dibuka. Ini lama sekali loh Mas, 20 tahun, dan saat ini tahun ini dibuka kembali dengan adanya PP nomor 26 ini, Mas Farid. Ya, ada pernyataan dari Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini Badan Ketahanan Fiskal (BKF) yang bisa kita baca di banyak berita. Ini berbicara mengenai pengalaman 20 tahun lalu ketika ditanya soal apakah pendapatan dari ekspor pasir laut itu misalnya besar nggak untuk Indonesia, justru sangat kecil. Hmm. Jadi Kementerian Keuangan sendiri mengakui jumlahnya kontribusinya sangat kecil bagi negara Indonesia. Dan ini artinya menjelaskan atau menegaskan sekali lagi bahwa di dalam penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut ini tentu yang dirugikan adalah masyarakat, kerusakan lingkungan semakin parah, negara Indonesia tidak dapat apa-apa, sangat kecil, tapi yang diuntungkan ada beberapa hal, ada beberapa pihak, tentu pengusahanya ya, Hmm. yang bisnis ini. Singapura misalnya, negara yang sangat berkepentingan untuk memperluas wilayah daratannya, bahkan sampai 2030 mereka tetap merencanakan perluasan wilayah untuk beberapa pelabuhan di sana. Dan yang lain adalah yang penting disebut hari ini negara China sedang serius membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk memperluas dan mempertahankan kepentingan militernya. Karena kita tahu Laut Cina Selatan adalah wilayah yang secara geopolitik sangat penting bagi China untuk memperluas dan mempertahankan invasi militernya. Jadi saya kira ini yang sebetulnya harusnya dibaca. Jadi negara Indonesia itu tidak dapat keuntungan apa-apa kecuali sedikit secara ekonomi, Hmm. tetapi kerusakan lingkungannya jangka panjang, Mhm. bahkan mungkin tidak akan hanya dirasakan oleh generasi sekarang. Ya. Generasi-generasi yang akan datang akan merasakan. Contoh misalnya dampak yang sudah terasa itu, banyak laporan resmi mengenai hilangnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura. Mhm. Dan kerugian lingkungan akibat hilangnya pulau-pulau juga harus ditanggung oleh generasi-generasi seterusnya setelahnya, 20 tahun lalu. Jadi saya membaca kembali laporan-laporan tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an ya. Ternyata memang sejak lama telah banyak pulau-pulau tenggelam di Kepulauan Riau. Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan ada 26 ya pulau kecil yang sudah hilang di Kepulauan Riau karena ditambang. Dan yang lain saya bisa sebut misalnya di Jakarta juga ya, untuk kepentingan reklamasi Teluk Jakarta itu telah hilang kurang lebih ada 6 atau 7 pulau yang hari ini sudah nggak bisa kita temukan pulau itu. Ini sebetulnya pengalaman yang berharga bagi kita bahwa dengan penambangan pasir laut kita justru malah akan merasakan dampak buruk jangka panjang. Hmm. Jauh lebih panjang daripada yang benar-benar bisa kita bayangkan dampaknya. Hmm. Gitu, Mas. Baik, jadi memang tidak mendapatkan keuntungan yang besar ya, bahkan sedikit sekali, dan berbagai macam dampak buruk juga kita akan menerimanya ya. Terakhir, Mas Farid, apakah kita juga dari pemerintah ya khususnya harus memberikan sanksi kepada pihak yang akan mengeruk pasir atau mengelola sedimentasi itu dan mereka menyebabkan berbagai macam kerusakan lingkungan, agar ya
betul-betul ada pengawasan yang detail dari pemerintah ketika proyek ini berjalan. Apakah sanksi diperlukan bagi pihak-pihak yang melakukan pengerusakan ya, mengeruk pasir laut kita dan menggunakannya? Sanksi pidanakah atau sanksi administrasikah, Mas Farid? Kalau kita melihat arah dari PP ini, tentu PP ini sangat lunak karena sanksinya hanya sanksi administratif. Nah, tetapi saya ingin merujuk pada dua undang-undang. Satu, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Itu ada sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Ya. Di pasal 73 disebut ada sanksi denda ya 10 miliar paling sedikit dan sanksi kurungan paling sedikit 2 tahun untuk orang-orang yang atau pihak-pihak yang pasti menyebabkan kerusakan yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pasal-pasal inilah yang harus dipegang ya, dijadikan dasar hukum oleh pemerintah, karena pasal-pasal inilah yang sebetulnya bicara soal keberlanjutan, kesehatan laut, bicara keadilan ekologis, keadilan iklim dan sebagainya. Begitu, Mas. Baik, semoga kita harapkan dengan diskusi ini pemerintah bisa mengkaji kembali, mengevaluasi kebijakannya, karena masa depan laut kita juga ditentukan oleh PP nomor 26 tahun 2023 ini. Terima kasih Mas Farid telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat perayaan Waisak di Medan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.